Alhamdulillah, Coach J sudah bergabung. Selamat sore, Coach. Selamat datang. Bagus. Suara saya Bagaimana terdengar kabarnya, ya? Coach? Jelas, jelas, Coach. Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, Coach. Tadi sempat sudah saya buka gitu dan izin meneruskan gitu ya. Sore ini kita akan membahas tema yang berjudul melepaskan penderitaan, memasuki dimensi kesadaran gitu kan. Ini saya rasa salah satu tema yang cukup menarik untuk dibahas dan kita elaborasi gitu karena ya atau tidak dalam kehidupan sehari-hari manusia sering melalui atau mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin ada yang menyebutnya sebagai penderitaan. Itu mungkin nanti juga kita akan bahas bagaimana memaknai penderitaan, apa itu penderitaan dan seperti apa gitu. Kita bisa melepaskan penderitaan dan memasuki dimensi kesadaran. Oke, Coach, apa sudah bisa dimulai? Baik, insya Allah. Bismillah. Oke. Oke, langsung saja kita mulai ngolah atau ngobrol pancola sore ini bersama Coach Jaya, seorang praktisi meditasi dan kesadaran dan cukup lama bergelut dalam bidang psikologi transpersonal. Mungkin untuk mengawali tema pembahasan kita sore ini, itu Coach, seperti biasa mungkin dari Coach Jaya memberikan pengantar singkat dulu dari tema yang diangkat gitu. Tema berjudul melepaskan penderitaan dan memasuki dimensi kesadaran, dan setelah itu mungkin nanti kita akan bisa menggali lebih lanjut dan lebih dalam, dan juga kepada teman-teman yang nanti ingin bertanya bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Oke Coach, buat awal apa sih maksud dari tema melepaskan penderitaan memasuki dimensi kesadaran? Baik. Monggo. Kita awali itu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Bagus? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat bergabung teman-teman dalam program ngolah. Yang keberapa nih Mas? Yang kelima? Ketujuh untuk edisi Ramadan kali ini. Luar Ada biasa. dua lagi, kita 9 edisi untuk Ramadan kali ini. Alhamdulillah. Baik. Mas Bagus, kenapa tema ini diambil melepaskan penderitaan memasuki dimensi kesadaran? Banyak orang yang ada dalam lingkaran ini, ada dalam zona ini. Mereka menganggap dirinya itu penuh dengan berita, penuh dengan ketakutan, amarah, kecemasan, dendam, atau emosi-emosi negatif yang tiap hari itu mengotori jiwa kita, yang tiap hari mengotori hidup kita. Kenapa tema ini juga harus kita angkat untuk kita lepaskan? Karena banyak dari kita itu terlalu apa? Nyaman dengan kotornya sikap, kotornya perilaku, kotornya nafsu, kotornya jiwa yang tiap hari kita kotori. Kita nyaman. Nah, maka dari itu untuk memasuki kesadaran yang baru, kita harus melepaskannya nih. Kalau ini sudah lepas, ya, belenggu itu, penderitaan itu, ancaman, ujian, maka kita akan bisa merilis. Nah, disitulah manusia akan kembali kepada fitrah dirinya, Mas. Nah, inilah yang mau kita angkat, ya, yang mau kita angkat dalam program ngolah ini, kita harus benar-benar mampu melepaskan penderitaan. Jadikan segala sesuatu adalah guru kehidupan. Ya, kita tak luput dari yang namanya penyakit fisik, penyakit emosi, lemah dari segi finansial, keluarga, dan ini yang paling parah, kondisi spiritual yang semakin menurun. Nah, inilah lingkar-lingkar penderitaan nih yang tanpa disadari sama kita menjadi konsumsi kita sehari-hari. Dan kalau misalkan melepaskan penderitaan ini bisa kita lewati, maka dimensi kesadaran akan bisa kita tembus. Selama ini kita nih hanya nyantol nih, Mas. Begini aja. Untuk memasuki dimensi kesadaran kita perlu begini, Mas.
Nah, tapi untuk begini nih, kita harus benar-benar buang dulu limiting belief kita. Apa aja yang mungkin mengganggu dalam hidup kita tadi. Permasalahan nih, kayak misalkan saya bicara kondisi yang kami hadapi itu adalah tentang perceraian, ya, kasus perceraian, bunuh diri. Ternyata core masalahnya itu ada di finansial. Ketika ditarik lurus lagi, core masalahnya ada di emosi. Ketika tarik lurus lagi, core masalahnya ternyata ada di fisik, gaya hidup. Jadi ini memang orientasi ngolah ini, panca olah ini tidak bisa hidup dan berdiri sendiri itu. Jadi dia berurutan, mulai dari olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya, olahraganya, baru nanti manusia itu akan masuk kepada kesadaran yang tertinggi untuk berkarya, kontribusi sesuai dengan kayak gitu. Oke, Paling itu untuk uh, membuka. oke, thank you coach. Pengantar yang cukup menarik gitu dan cukup membuat apa ya satu refleksi bagi saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman gitu ya bahwa selama ini kita hidup, selama ini kita menjalani kehidupan gitu mungkin kita tidak sadar tadi itu sering melakukan atau mengotori bahasa coach ya tadi mengotori diri kita sendiri gitu dan mengisi hidup kita, mengisi diri kita dengan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan penderitaan dan kita terlalu terjebak di dalam penderitaan itu gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang kemudian muncul ya coach, apa saja gitu ya jenis atau macam penderitaan yang sering dihadapi oleh manusia gitu dan bagaimana kemudian kita sebagai manusia memaknai dan menyikapi penderitaan-penderitaan itu gitu. Apa saja yang perlu kita lakukan gitu coach. Jadi dalam menghadapi apapun Mas Bagus, kita harus bisa menjadikan segala sesuatu itu guru kehidupan. Misalkan orang tua guru kehidupan, anak guru kehidupan, istri guru kehidupan, bahkan sakit pun sampai kemiskinan pun bisa tidak kita jadikan guru kehidupan. Ketika kita sudah sampai kepada tingkat kesadaran itu, maka segala sesuatu yang tanda kutip ujian, semuanya akan kita nikmatin menjadi sebuah ujian. Dari ujian menjadi pujian. Jadi kita ketika kita sadar bahwa segala sesuatunya ada guru, segala sesuatunya adalah guru kehidupan, maka apa yang kita jalanin ini menjadi suatu hal yang bertumbuh. Disitulah ada penempaan karena tubuh kita ini besi, kita harus sedang untuk memasuki dimensi kesadaran hati. Jadi sebenarnya hanya di switch aja cara kita bersikap, respon spontan kita. Karena gini Mas, kalau nanti kita goalsnya membahas tentang kesadaran, berarti hal yang paling utama kesadaran ini muncul adalah yang menyebabkannya adalah respon spontan. Itu dulu, pertama. Nah, respon spontan kita terhadap masalah, terhadap penderitaan itu gimana? Kalau misalkan respon spontannya baik, maka nanti akan diterimanya pun akan baik. Tapi ini nggak akan pernah bisa tanpa kesadaran tauhid. Ini nggak akan pernah muncul tanpa kesadaran kita memiliki ilmu atau keimanan yang kuat kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nggak akan pernah bisa. Makanya untuk melepaskan penderitaan, saya akan kembali lagi harus tahu dulu why-nya kita. Tujuan kita tuh sebenarnya kemana sih? Sebenarnya kita ini siapa sih? Maunya diri ini apa sih? Maunya hati ini apa sih? Kalau misalkan kita tahu maunya diri ini apa, maunya hati ini apa, maka segala sesuatu yang kita terima ini bukan penderitaan, tapi memang sesuatu hal yang memang harus dijalani. Gitu, Mas. Oke, coach. Menanggapi gitu ya dari yang disampaikan PJ tadi bahwa salah satu tolak ukur gitu bagi seorang yang telah nanti kita akan bahas soal kesadaran itu ialah adanya respon spontan gitu. Tapi kemudian sebelum kita membahas itu apa sih sebenarnya hubungan gitu antara melepaskan penderitaan dan kesadaran gitu atau level-level kesadaran apakah
kemudian ketika kita sudah bisa melepaskan penderitaan-penderitaan yang ada dalam hidup gitu, maka kita akan mendapatkan kesadaran-kesadaran baru atau kesadaran-kesadaran yang levelnya lebih tinggi gitu, dan apa kemudian pengaruhnya di dalam hidup kita gitu. Itu coach. Baik. Terima kasih Mas Bagus. Saya coba menjawab. Jadi fitrah diri manusia itu adalah sehat, sukses, berkah, mulia, berlimpah. Itu fitrah dirinya manusia. Kenapa kita harus bisa melepaskan? Berarti kalau misalkan ada kata-kata melepaskan, berarti sesuatu yang kita kenakan kan? Berarti sebenarnya itu dia nggak ada dalam diri kita. Makanya ada narasi kita lepaskan. Melepaskan penderitaan. Berarti ini sebenarnya nggak mutlak ada di diri kita. Paham nggak Mas Bagus? Jadi Iya. dia nggak mutlak. Makanya perlu kita lepaskan. Nah cuman, tetapi hanya saja bagaimana caranya kita untuk melepaskannya, itu nih satu hal yang menarik nih. Gimana cara kita melepas? Pertama, saya punya konsep yang diajarkan oleh guru bahwa kita harus punya sikap pasrah. Pasrah total sempurna. Pasrah total sempurna dalam arti di sini kita menyempurnakan ikhtiar kita dalam hal apapun. Nah, sempurna ikhtiar dimulai dari memperbaiki niat. Maka barang siapa yang memperbaiki niat, nanti pertolongan Allah akan datang. Nanti tanpa disadari, orang-orang yang sudah kembali kepada kesadaran tauhid, memperbaiki niat, bersikap pasrah dengan menyempurnakan ikhtiarnya, maka penderitaan yang menempel dalam dirinya itu secara berangsur-angsur akan, ketika dia sudah merasa enteng ibadah, nyaman bangun malam, sholat di awal waktu, sedekah tidak berat, berarti di sini nanti akan ada peningkatan kesadaran. Makanya saya bilang memasuki dimensi kesadaran. Kenapa? Karena kesadaran dimensinya banyak. Ini kita baru masuk di awalnya. Kita masuk dulu aja di dimensi itu. Tek. Nah, nanti akan terus ada kontinuitas jalan terus, jalan terus. Tapi hal ini tidak akan pernah bisa kita dapat kalau kita tidak istiqomah, kalau kita tidak bersungguh-sungguh memasuki dimensi kesadaran tadi. Nah, makanya bab tentang melepaskan penderitaan atau bahasanya di dunia coaching itu kita harus bisa melepaskan belenggu kita, limiting belief kita. Kalau misalkan limiting belief-nya itu sudah bisa berubah, bisa kita lepaskan, ya kita hantam, maka yang kita masukin nanti tinggal orientasinya. Apa orientasinya? Kayak gitu Mas. Oke. Jadi berarti memang proses itu membutuhkan waktu ya coach, tidak bisa kemudian instan gitu. Ada tahapan-tahapan, ada jalan-jalan yang harus dilalui gitu kan, untuk menempuh tadi, memasuki kemudian menempuh level-level kesadaran itu gitu coach. Tetapi yang yang juga menjadi pertanyaan saya gitu coach, mengenai tadi soal coach bilang bahwa sebenarnya kita melepaskan sesuatu yang memang asalnya tidak ada gitu. Nah, ini kan soal berkaitan juga dengan soal kemelekatan kita sebagai manusia dengan banyaklah atribut-atribut lain gitu, entah atribut itu berupa barang-barang kesayangan kita, handphone, katakanlah baju dan sebagainya, maupun kemelekatan sosial kita, relasi sosial kita, kemelekatan dengan anak, dengan orang tua, dengan guru, dengan teman dan sebagainya gitu. Nah, apakah kemudian dalam proses memasuki dimensi kesadaran itu kita harus melepaskan kemelekatan itu? Dan kalau memang iya, atau nanti ikut saya bisa jawab, sampai batas mana apakah kita harus melepaskan total, atau kita bisa ada batasan-batasan gitu untuk itu gitu coach. Ini juga menjadi hal yang menarik gitu, dan saya ingin gali gitu coach. Baik, terima kasih Mas Bagus pertanyaannya. Saya coba menjawab. Jadi bagaimana caranya kita bisa melepaskan penderitaan, ya, dan berkaitan dengan namanya melepas kemelekatan.
kita harus bersikap Mas sama hidup kita. Kalau saya menyebutnya dengan memilih jalan hening. Jadi dengan memilih jalan hening dalam ajaran konsep Islam ada yang namanya suluk, ada ujlah, ada tasawuf, ada suluk, ada ujlah, ada khalwat. Kita di situ disuruh melipir sementara. Dan ketika kita melipir di situ kita ini lebih banyak mentafakuri apa saja pertama dosa-dosa kita, kesalahan kita, taubat kita. Kita sadari bahwa kita ini kotor, bahwa kita ini penuh dengan dosa, bahwa kita ini penuh dengan kepalsuan, bahwa kita ini penuh dengan kebohongan. Kita sadari dulu. Jadi, bagaimana caranya melepaskan penderitaan tadi? Kata kuncinya adalah dengan kesadaran. Tapi caranya adalah kita melipir sebentar. Kita melakukan sebuah proses suluk, proses ujlah, proses khalwat. Sekarang nih sudah masuk di 10 hari terakhir, kita lebih banyak merefleksikan diri kita gimana puasa kita selama 20 hari kemarin. Apakah kita lebih banyak lalainya ya atau kita lebih banyak amalannya, ibadahnya. Kita nggak tahu. Ya yang tahu itu kan yang menilai kita. Nah, makanya proses pelepasan diri dari penderitaan dan kemelekatan tadi, saya menggunakan konsep jalan hening. Bagaimana jalan hening itu bisa ditempuh dengan cara kita menyelam. Ya, dengan cara khalwat, suluk, uddah. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa seorang pembimbing, tanpa seorang mursyid, tanpa seorang guru. Jadi kita nggak bisa mencoba, saya harus lepas. Wah, saya bebas. Nanti yang ada mereka hanya berteori. Gitu. Tidak ada yang bertanggung jawab secara ruhani. Karena ini kalau misalkan kita bicara penderitaan nih Mas, ini dimensinya dimensi eterik gitu, energi. Bukan bukan hanya sesuatu yang terlihat. Mungkin sebagai dasar saya memberi informasi kepada teman-teman semua bahwa segala sesuatu adalah energi. Energi tidak pernah hilang, dia hanya berpindah. Nah, bagaimana caranya kita bisa merilis energi itu dari tubuh kita, kita lepaskan kemelekatannya untuk menjadi energi yang baru. Nah, makanya jalan hening itulah yang diambil untuk kita sampai kepada dimensi kesadaran. Karena tanpa keheningan, hanya kita dan suara yang paling merdu di semesta ini. Apa, Mas? Suara nafas kita. Jadi kita sadari satu-satu taubat kita, hilaf kita, kontrol diri kita kendalikan, kita satu-satu kita tafakuri. Setelah itu kita tafakuri lagi, sebenarnya apa ya mau diri ini? Sebenarnya apa ya mau hati ini? Karena banyak dari kita, kebanyakan orang, itu dia tuh tidak tahu maunya diri dan maunya hati. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa mutlak manusia harus punya seorang mentor. Harus mempunyai seorang coach, punya seorang pembimbing atau mursyid, punya seorang guru. Nggak bisa. Kalau kita ngambil jalan pelepasan penderitaan itu dengan cara jalan hening, tapi juga tidak dalam pembimbingan, itu mustahil. Saya mungkin cerita sedikit ajaran filosofi dari ahli meditasi. Ketika si ahli meditasi itu dulu dia mencari pencerahan, enlightenment, dia bermeditasi di bawah pohon yang sepi, yang hening. Tapi dia disuruh berhenti. Stop. Untuk apa kamu bermeditasi? Sementara masih banyak rakyat yang kelaparan. Sementara masih banyak orang-orang yang bodoh. Melepaskan penderitaan adalah dengan cara kamu melepaskan penderitaan itu terhadap orang lain. Artinya, kontribusi kita apa nih sebagai manusia? Itu yang harus kita. Baru nanti di situ kita akan menapaki dimensi kesadaran. Dalam teorinya Hawkins, bahwa teori kesadaran itu kan banyak. Ada yang dia akan melemah, ada mungkin yang akan menguat. Tergantung bagaimana riadoh kita atau latihan kita untuk meningkatkan mutu kualitas diri kita. Kalau misalkan saya katakanlah kita bicara kesadaran yang
untuk harus kita miliki sekarang. 500, kita harus memiliki emosi yang penuh dengan cinta, ulas asih. Maka emosi yang dimunculkan adalah rasa hormat. Ini bukan hormat untuk kita, tapi hormat untuk kita terhadap orang lain. Nah, inilah yang penting, bahwa dengan kita bisa melepaskan penderitaan dengan jalan keheningan, melepaskan penderitaan dengan jalan kontribusi sebagai sebuah bahasa kami penebusan, maka sesuatu itu bisa kita tukar. Jadi alat tukar. Apa alat tukarnya? Adalah energi, riado, latihan yang kita lakukan ya selama kita hidup. Jadi orang itu ternyata ketika dia lahir, dia tuh tidak benar-benar fitrah. Ada sabotase diri, program pikiran, alam sadar, bawah sadar, tengah sadar, suprasadar. Banyak sekali. Dan ini masuk semua ke diri kita. Kita nggak sadar kok saya begini ya, kenapa ya saya itu terlalu terkotak-kotak. Oh, kok saya begini ya, kenapa saya kan perasaan hidup saya, gaya hidup saya sehat ya, kok tapi saya masih muda sudah sakit-sakitan ya. Ternyata tanpa dia sadari, ada sabotase diri yang dia itu konsumsi waktu dia misalkan dari mulai di kandungan. Kalau kami membahas dengan konsep psikologi, itu semuanya sudah tersetting dari mulai dalam kandungan tadi. Dari mulai kandungan, apalagi ketika dia nanti terbentuk dari pola asuh dan lingkungannya. Makanya penderitaan ini ternyata dia tidak berdiri sendiri, Mas. Makanya prosesnya ini sangat-sangat panjang dan butuh keseriusan. Kalau kita tidak serius menyelam, sudah. Menyelam pun tanpa persiapan oksigen dan alat selam yang layak, bersiaplah tenggelam. Banyak orang yang memilih jalan hening yang dia katanya ingin melepaskan penderitaan, malah membuat penderitaan yang lainnya. Contoh, membuat penderitaan terhadap keluarganya yang ditinggalkan. Contoh, dia membuat orang lain merasa dirugikan. Tadi, karena tidak ada kontrol dirinya. Makanya untuk melepaskan penderitaan ini sangat disarankan. Misalkan kita sakit, datanglah ke seorang terapis yang profesional. Ya, ketika kita ada gejala atau gangguan-gangguan fisik ataupun mental, lebih baik kita lakukan kepada yang expert. Hal itu kenapa perlu dilakukan? Karena alih-alih kita ini ingin melepaskan penderitaan, yang ada penderitaan baru yang kita dapat. Pengalaman yang saya hadapi di lapangan ketika bertemu dengan pasien dan klien-klien saya seperti itu, Mas Bagus. Itulah yang makanya saya maksud kita harus menjadi seorang pembimbing. Kita harus menjadi seorang mursyid ataupun seorang guru untuk memasuki dimensi kesadaran tadi. Karena memang kata kunci lepas penderitaan ya sadar. Banyak manusia kan saat ini semua dalam kondisi tidur, Mas. Ya, makanya mereka menderita mulu. Nabrak sana, nabrak sini. Orang tidur gimana mau sadar gitu kan. Makanya yang perlu dilakukan adalah melek dulu gitu. Itu, Mas. Yo, oke. Terima kasih Coach atas uraian yang cukup kompleks gitu, dan dia memang tidak sederhana memang berbicara soal kesadaran gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, sudah bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar mengenai tema kita sore ini, yang berjudul melepaskan penderitaan memasuki dimensi kesadaran, atau hal berkaitan dengan itu, atau mungkin teman-teman ingin bertanya, boleh diketikkan di kolom komentar gitu ya. Sambil menunggu itu, Coach, ini juga saya ingin mengelaborasi lebih lanjut gitu ya soal yang sudah dipaparkan oleh Coach Jaya gitu kan. Tadi kan Coach Jaya bilang bahwa memang perlu memilih jalan hening gitu, dan itu juga membutuhkan banyak requirement, persiapan, persyaratan gitu, termasuk adanya pembimbing, terus masuk diri kita yang bersiap gitu, dan banyak lah gitu. Nah, di kita bicara di masyarakat umum ya Coach, mungkin apakah bagaimana sih, maksudnya lebih ke teknis ini Coach, terserah Coach Jaya akan menjawab seperti apa gitu, tapi mungkin tadi kan Coach Jaya untuk melepaskan penderitaan kita perlu sadar gitu, perlu melek. Nah, bagaimana kita bisa
membangunkan itu, membangunkan apa ya, kesadaran kita gitu. Apakah itu ada latihan-latihan yang harus ditempuh? Apakah ada tips-tips atau ada cara-cara atau mungkin apa ya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman kita yang sedang menonton ini di kehidupan sehari-harinya gitu. Atau memang itu harus di bawah seorang pembimbing dan itu sifatnya berbeda-beda. Itu yang juga perlu Coach Jaya apa ya bahas gitu, Coach. Terima kasih Mas Bagus. Mas Bagus pernah tahu bentuk segitiga? Ya. Ya. Di bagian paling bawah ini paling besar ya Mas. Yang tengah agak kecil, yang atas lebih kecil. Saya mengistilahkan itu dulu untuk awal. Yang kedua, Mas, Mas sekarang ada di mana? Di rumah, Coach. Di rumah. Sekarang saya ada di Bogor. Maksudnya, Coach? Sinyalnya, oke, Apanya yang ada ini? gini. Mas pelan-pelan ya. Mas Bagus dari rumah. Mau ke saya, ke Coach Jaya. Coach Jaya ini ada di Bogor. Nah, sekarang saya tanya, Mas Bagus di rumah. Mas Bagus rumah di mana sekarang? Di Sidoarjo, Coach. Oke, baik. Dari Sidoarjo ke Bogor. Berarti kan jaraknya jauh nih, 819 kilo jaraknya. Iya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, untuk menentukan tujuan, kita harus punya dulu kan yang dituju. Iya, Coach. Bener gak? Nah, Betul. sekarang gimana Mas Bagus untuk sampai ke tujuan? Apa yang Mas Bagus lakukan untuk datang ke Bogor? Dengan menaiki transportasi, entah bisa mobil pribadi, Naik transportasi transportasi. umum. Baik. Pertanyaannya, saya sebelum kita menaiki transportasi, hal apa dulu yang Mas cari? Pasti tentang informasi rute. Betul gak? Ya, Terus nyari informasi, ini sebenarnya Bogornya itu titiknya di mana sih? Sebelah mananya sih Bogornya? ya. Ya kan? Terus dicari lagi. Sebelum ada pencarian itu ada keinginan, saya pengen ketemu sama Coach Jaya deh. Semoga dia bisa bimbing saya ya. Hmm. Jadi setelah di pertanyaan yang sebegitu panjang dari tadi kita muter-muter nih, kenapa orang itu bisa ketemu sama jalan hening untuk melepaskan penderitaan, itu ada keinginan di dalam hatinya untuk lepas. Dia selalu terkoneksi sama Allah dan alam, ya Allah saya ingin. Hmm, hmm. Bahasanya kalau di bahasa yang sering kita dengar dengan istilah hidayah, Mas. Tapi hidayah itu harus memang kita minta dan harus kita cari. Kalau misalkan kita tidak pernah, misalkan kita sakit dia bertahun-tahun kita sakit tapi kita tidak sembuh-sembuh misalkan. Terus kita berdoa, ya Allah saya ingin sekali sembuh, tolong ya Allah berikanlah hidayah dan jalanmu. Tiba-tiba ketemu dokter yang ampuh, sembuh. Karena diminta. Nah proses permintaannya tadi ada proses pencarian. Misal ketemu sama saya, dia ketemunya di kelas lain misalkan ketika saya lagi jadi pembicara di luar. Dia cari, oh ketemu, nah ini yang saya cari ternyata. Ketika sudah cari, apa yang dia lakukan sebagai rasa syukur? Dia menyambutnya, respon spontannya adalah ambil. Ini kesempatan untuk saya membangun diri saya. Nah, sama mas, kayak orang memilih jalan kesadaran, dia itu harus satu, mencari. Dia mencari. Sebenarnya apa sih yang dimau sama hati ini? Apa sih yang dimau oleh diri ini? Karena selama ini yang kita lakukan itu bukan yang dimau sama hati, bukan yang dimau sama diri, tapi yang dikehendaki oleh jiwa dan dikuasai oleh nafsu, bukan diri. Nah inilah Mas Bagus yang saya ingin sampaikan pada forum ini untuk melepaskan penderitaan. Satu hal yang harus dipertanyakan di 10 hari terakhir ini bagaimana ibadah Ramadan kita.
Apakah kita semakin intens dekat dirinya kepada Allah, atau kita semakin mundur lebih dekat kepada Ramayana? Apakah ini yang dibilang kesadaran atau ini adalah penderitaan? Manusia yang bisa menjawab, bukan saya. Setiap manusia yang ada di sini yang bisa menjawab, bukan saya. Kalau di Ramadan 10 terakhir ini kita lebih meningkatkan kepada level kesadaran kita untuk dekat kepada Allah daripada kita ke pasar dan ke Ramayana untuk membuat penderitaan baru. Berarti di sini kita sedang ada belenggu-belenggu yang belum terlepas. Karena hakikatnya Ramadan bukan baju lebaran. Saya sejak awal sudah bilang jangan jadikan Ramadan ini sebagai hiporia. Berapa tahun Mas kita kehilangan Ramadan? 2 tahun. Ya, di tahun yang ketiga ini kita bisa cukup normal untuk melaksanakan bulan suci Ramadan dengan sahur, berbuka, atau mungkin menikmatin pulang kampung besok. Tapi tetap ini perlu kita ada yang namanya kontrol diri untuk tidak yang namanya hiporia. Hiporianya itu lebih banyak ke dalam, artinya dengan banyak mentafakuri. Oh, nikmatnya ibadah di 10 hari terakhir ini adalah ini. Tapi 10 hari terakhir juga tidak akan pernah bisa kita dapat kalau kita tidak mendaki itu dari hari pertama kita puasa. Dari Rajab dan Sya'ban. Kita mempersiapkan itu. Nah, itulah proses-proses melepaskan diri dari penderitaan. Sekarang kenapa ini ditaruh di sesi akhir, melepas diri dari penderitaan? Karena banyak di antara kita ini yang menderita dan tidak sadar bahwa seringkali keinginan diri tidak sesuai dengan kemauan hati. Hati manusia itu fitrah. Dia pasti keinginannya bahagia, keinginannya itu sehat. Tapi sayangnya, sangat disayangkan, manusia mengikuti kehendak nafsu. Itu Mas. Oke, Coach. Thank you. Gitu. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari akun Instagram denitapermata.psi. Dia bertanya soal ini. Ketika dalam proses menuju atau menempuh jalan dimensi menuju kesadaran yang baru, ketika kita sedang menempuh itu jalan itu untuk masuk kesadaran baru, kemudian kita menemui hambatan yang diistilahkan oleh dia sebagai kerikil-kerikil kehidupan. Dalam hal ini khususnya tentang masa lalu, bagaimana respon spontan yang bisa dilakukan, Coach, untuk Baik. menghadapi itu. Baik, saya izin menjawab ya Mbak Denita. Kerikil kehidupan pada jalan dimensi menuju kesadaran itu pasti ada. Saya mengistilahkannya kalau dalam konsep meditasi itu kuasa gelap. Ya, kuasa gelap itu nggak selalu yang sifatnya itu energi atau eterik. Itu bisa juga dari rasa malas, ngantuk, ya, atau mungkin bahkan kalau misalkan yang muslim dia harus berwudu, dia menjadi ingin buang angin. Ya. Nah, hanya saja yang perlu kita lakukan respon spontannya kita benar-benar sadar bahwa ya bahwa kehidupan yang lalu itu ya sudah berlalu, yang kita lakukan adalah yang sekarang. Jadi kita misalkan tahu nih kehidupan masa lalu kita, atau mungkin ada orang dari kehidupan masa lalu kita yang hadir. Tapi ketika kita sedang menapaki jalan hening, ketika kita mulai masuk kepada dimensi kesadaran tadi, yang perlu kita lakukan adalah jalan terus. Kalau misalkan ada istilah gini Mas Bagus, kalau kita melakukan sebuah proses pendakian, kita tuh tidak boleh tengok ke belakang sampai kita sudah ada di puncak. Nah sama, di dimensi kesadaran, kalau kita belum sampai ketemu pada titik kesadaran baru dalam hidup kita nggak boleh nengok ke belakang. Makanya tadi Mas Bagus, rambu-rambu seperti ini tidak akan pernah diberikan, ya, tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bimbingan seorang pembimbing, seorang coach, seorang mentor, seorang murid, seorang guru, itu tidak mungkin bisa. Makanya dengan adanya intens bimbingan, dengan adanya mentoring, ya, dengan adanya proses coaching, nanti itu akan ada rem, akan ada pengingat, rambu-rambunya.
ya oh ini jangan, oh ini bukan, jangan itu. Karena ada juga hal-hal yang mungkin sifatnya itu terlihat menggoda, padahal itu adalah ujian yang ingin men-setting atau mensabotase diri kita supaya kita tuh gagal. Nah ini Mas Bagus, yang memang harus dikendalikan ya Mbak Denita ya. Jadi kehidupan pada tentang masa lalu itu ya kita harus bisa bebaskan, lepaskan, pasrahkan. Udah kita kalau kita bisa bebaskan, lepaskan dan pasrahkan, nanti kita hidup tuh benar-benar rilis. Nggak ada lagi yang lama, yang ada ya diri kita yang baru, program diri yang baru. Nah makanya nanti ketika kita sudah memasuki dimensi kesadaran, kita punya program-program diri tuh. Apa aja program diri untuk memasuki dimensi kesadaran yang baik adalah kita harus menggunakan berbagai macam aspek yang disebutkan di sini 5 aspek. Yang pertama aspek intelektual, yang kedua aspek emosional, yang ketiga aspek spiritual, aspek fisikal, baru kita nanti akan memiliki aspek finansial. Nah, 5 program tadi dari semua aspek dalam diri kita itu kita buat programnya. Ada reprogramming mas. Ibaratnya komputer habis diinstal ulang, virusnya dibuang, akhirnya diprogram yang baru. Nah dari program yang baru tadi, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi kita akan menjalankan sesuatu sesuai dengan fitrah diri kita. Apa? Bahagia. Apa? Sehat. Apa? Berkah. Makanya inilah yang penting untuk kita miliki dengan kesadaran melepaskan diri dari penderitaan dan kemelekatan, maka manusia akan kembali kepada fitrah dirinya. Itu. Oke, Coach. Terima kasih atas responnya gitu dan cukup menjawab menurut saya dan soal pertanyaan dari yang masuk dari akun Denita Permata gitu ya. Mungkin bagi teman-teman lain yang ingin bertanya bisa langsung mengetikkan di kolom komentar gitu ya. Soal tema kita sore ini melepaskan penderitaan memasuki dimensi kesadaran gitu ya. Oke, mungkin sambil kita lanjut Coach soal tadi Coach Jaya bilang soal program diri gitu ya. Ada program diri yang itu berkaitan dengan 5 aspek tadi ya, mulai dari intelektual, emosional, spiritual, fisikal dan finansial. Nah, pertanyaannya aspek mana dulu yang harus dibenahi? Apakah tadi yang disebutkan Coach itu udah urutan yang memang urutannya harus seperti itu atau mungkin ada hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki dahulu gitu. Kan seringkali kita manusia gitu kan dan khususnya masyarakat umumnya kan Coach kita selalu pertama kali kita ingin membenahi aspek finansial gitu dan mungkin mengesampingkan 4 aspek sebelumnya gitu apa atau aspek yang tadi 4 lainnya gitu. Nah, prosesnya itu seperti apa? Apakah memang kita harus mapan dulu secara finansial ataukah finansial itu adalah output setelah kita layak dulu di 4 dimensi sebelumnya gitu. Mungkin itu bisa dibahas juga, Coach. Baik, izin menjawab Mas Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang perlu kita ketahui sesuai dengan program yang kami bawakan di Seolah Institute bahwa manusia tuh harus mampu mengolah dirinya. Untuk yang pertama, dia harus mampu menjernihkan pikiran. Setelah dia mampu menjernihkan pikiran, dia masuk ke tingkatan selanjutnya adalah dia menata hati. Di sini manusia penting sekali memiliki kontrol diri, memiliki navigasi hati. Mengolah diri, jernihkan pikiran, menata hati, tujuannya satu, menyempurnakan takdir ilahi. Kalau Mas Bagus tadi bilang, mau aspek yang mana dulu coach yang harus diutamakan? Aspek yang paling utama tadi kita bisa sinkron antara pikiran dan hati. Nanti takdir ilahi semuanya akan menjadi aliran sungai yang mengalir. Nah ini penting Mas Bagus. Karena gini Mas,
tanpa kejernihan pikiran, hati pun akan terkendala untuk ditata. Jadi untuk kita menata hati, yang paling penting kita harus jernihkan pikiran. Terus bagaimana coach untuk menjernihkan pikiran? Saya treatment diri saya menjernihkan pikiran itu dengan mengisolasi diri. Isoman, Mas. Isolasi mandiri. Ya, dari informasi, misal saya tidak nonton TV, saya tidak nonton berita. Ya, saya hanya membaca buku. Ya, saya mendengar kembali rekaman-rekaman yang saya dapat dari guru-guru saya. Itu saya buat tulisan. Jadi saya sibukkan diri saya hanya tentang diri saya. Nggak ada, tidak saya izinkan informasi dari luar yang sifatnya itu akan merasuk di pikiran saya dan ini menjadi racun di hati saya. Saya tutup. Jernihkan. Orang bilang A, saya akan bilang B. A-nya misalkan suuzon, saya husnuzon. Jadi saya nggak mau, misalkan saya ngelihat dia nggak pakai kerudung. Saya nggak akan bilang bahwa dia berdosa dan dia sedang mengumbar aurat. Berpikir positifnya adalah, mungkin dia belum dapat hidayah. Setelah itu baru kita doakan. Jadi kita ini harus bisa punya kontrol juga. Gitu. Jangan sampai nanti ketika kita mau melakukan sebuah proses treatment diri, salah persepsi ya salah arti, Mas. Bahaya nantinya. Ya. Makanya ini yang saya bilang tadi, kalau kita di sini tidak sadar betul bahwa apa yang kita sampaikan atau apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, atau apa yang kita pikirkan juga tidak sesuai dengan yang kita lakukan, ini bahaya. Makanya perlu yang namanya navigasi diri, ya, kontrol hati. Nah, itu semua dimulai dari menjernihkan pikiran ya. Biasanya saya gitu kan dalam proses atau dalam program meditasi, dalam program healing yang saya buat adalah saya akan ada treatment untuk isolasi dulu, mengisolasi pikiran kita. Nggak boleh ada yang masuk. Makanya kenapa ketika kita melakukan proses khalwat, suluk, ujlah, kan dalam konsep riyadhah atau menyingkir sementara, yang perlu kita lakukan satu, Mas, kita jauhkan aktivitas yang bisa mengganggu kita. Contohnya handphone. Nah, sekarang fenomena itikaf, Mas. Bisa dia meninggalkan keluarganya untuk datang itikaf di masjid, tapi tidak bisa meninggalkan handphonenya ketika di masjid. Nah, ini bahaya nih, hati-hati. Ini bahaya. Nah, padahal ketika kita mau menata hati kita, gerbangnya ini dulu, pikirannya dulu nih. Kasarnya, bahasa saya Mas ya, dibodohkan dulu nih pikiran kita. Gak ada akal, logika, kesampingkan. Tidak ada informasi. Tidak ada afirmasi. Udah nggak ada informasi, afirmasi, atau apapun aja. Itu nggak masuk ke pikiran kita. Berarti kita gila dong. Iya. Memang untuk menata hati kita perlu gila sementara, Mas. Ya, gilanya itu bukan gila dalam konotasi seperti yang orang-orang nilai, tapi gila dalam arti di sini adalah gila saya harus berhasil bertemu dengan diri saya. Saya harus berhasil untuk layak terhadap Tuhan saya. Gila yang kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini gila anak istri ditinggal, ya katanya untuk ibadah, tapi ketika di masjid handphonenya nggak bisa ditinggal. Nah ini fenomena juga yang menjadi kemirisan ketika kita datang ke tempat-tempat suci, para kekasih-kasih Allah, ya, terus mungkin ke Mekah, fenomena selfie di depan Ka'bah. Ya. Akhirnya esensi untuk mengolah diri, jernihkan pikiran, menata hati untuk sempurnakan takdir ilahi itu tidak benar-benar didapat. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan aturan dan pakem. Ya, pakem dia untuk adab dalam berilmu. Nah itu Mas Bagus. Jadi nggak harus berurut ya Mas ya. Nggak harus berurut, yang penting tadi dua halnya ini bisa dikendalikan, pikiran sama hati. Nanti kalau pikiran sama hatinya bisa dikendalikan, rasa sama raganya itu akan otomatis sadar untuk diolah. Minimal itu dulu. Makanya saya mentreatment biasanya kepada peserta yang dibimbing ya dalam proses coaching ataupun terapi bersama saya,
menjernihkan pikiran itu biasanya saya suruh beliau membuat pertobatan, kesadaran. Apa sih sebenarnya yang belum kita jujuri dalam hidup ini. Kita bersihkan, kita rilis dulu pikiran-pikiran kita. Mau itu pikiran sadar kita, atau mungkin pikiran bawah sadar yang itu membuat atau menjadikan perilaku terhadap hidup kita. Nah, setelah itu saya suruh menata hati. Bagaimana cara menata hati? Di situ kami membuat sebuah program yang lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi kita tidak bisa lepas sama Allah, sama Tuhan. Ya, kita meningkatkan program-program yang itu lebih banyak kepada program ngolah diri ke dalam. Jadi ke dalam yang kita olah. Nah, baru setelah itu, setelah udah rapi semuanya, nanti soal rasa dia yang akan ngolah sendiri. Soal kesehatan raga, nanti dia yang akan sadar sendiri, oh saya nggak boleh terlalu gemuk, saya harus sehat. Karena saya harus panjang umur untuk beribadah. Saya diciptakan sama Allah sebagai kurirnya Allah, sebagai penyambung tangannya Allah, dan menyampaikan ini semua kepada hamba-hambanya Allah. Nah, ini nih yang penting. Jadi, tidak harus berurutan, entah itu semua aspek, mulai dari intelektual, emosional, spiritual, finansial, fisikal, semuanya itu tidak harus berurutan. Yang penting, Mas Bagus bisa dua aja dikuasain. Jernihin pikirannya, punya kontrol diri, navigasi hati. Baik, terima kasih Coach atas jawabannya gitu ya. Soal apa tadi? Soal bagaimana kita bisa mengolah gitu ya aspek-aspek yang ada dalam diri kita gitu, mulai dari intelektual, emosional, spiritual, fisikal, finansial dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian Coach Jay tadi menjabarkan bahwa ada dua metode utama gitu ya, mungkin bisa dikatakan untuk memperbaiki kehidupan kita gitu, dan termasuk dalam tema kita sore ini melepaskan penderitaan dan memasuki dimensi kesadaran, yaitu dengan melakukan kontrol diri dan navigasi hati gitu ya. Nah, berbicara soal kontrol diri atau self control ini juga kemudian membuat saya berpikir dan berefleksi gitu. Bagaimana sih kita bisa mekanisme kontrol diri ini seperti apa sebenarnya Coach? Apakah memang kita perlu untuk melakukan atau mengevaluasi hal-hal yang memang kita terjadi dalam kehidupan misalnya sehari-hari gitu ya. Misalnya di hari ini kita melakukan apa aja. Nah, tapi kan seringkali juga Coach, kita kan juga kehilangan kontrol gitu ya. Beberapa kali gitu mungkin ya khilaf atau entah karena faktor-faktor luar biasanya juga kita kan suka kehilangan kontrol diri gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga kestabilan kontrol diri itu untuk kemudian sehingga kita outputnya nanti dalam setiap hal, setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi di hidup kita, kita tidak kelepasan kalau bahasa orang tua mungkin ya, atau kelepasan kontrol diri itu Coach. Baik, ya. Terima kasih Mas Bagus. Jadi memang kontrol diri ini bisa dilakukan dengan cara kita membuat sebuah program untuk diri, Mas. Ya. Apa sih sebenarnya program yang tepat? Biasanya saya menyerahkan diri saya kepada seorang pembimbing untuk dibuatkan program. Gitu. Karena dengan kita memiliki seorang pembimbing yang tepat, maka program diri ini akan layak. Nah, bagaimana caranya melayakan diri dengan cara membuat program? Udah nggak ada lagi, Mas. Karena segala sesuatu, Mas, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, itu semuanya ada programnya. Terjadwal, seperti sholat. Nggak mungkin sholat itu sembarangan dibuat. Gitu. Subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Semuanya sesuai dengan waktunya sama. Hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, bahkan apa yang kita pelajari, semuanya harus kita kontrol. Jadi jangan semuanya bagus, semuanya ambil, nggak bisa. Karena kalau nanti misalkan kita tidak
sesuai dengan apa yang saat ini kita dalami, nanti itu justru akan menjadi ujian sabotase diri gitu untuk mental block. Ini nggak boleh. Wow, ini yang saya sedang lakukan salah. Jadi dia banyak apa? Banyak mental block. Nah, makanya untuk membuat kontrol diri yang layak agar tidak bablas, kita harus ada yang namanya sebuah rancangan program. Kita harus paham nih kekuatan dan kelemahan diri. Kita harus tahu ancaman dan peluang ketika kita menjalankan program ini apa. Oh, kalau saya jalanin program ini ancaman ini. Kalau saya melakukan ini peluangnya ini. Nah, kalau misalkan kita tahu tuh kontrol diri kita atau kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang diri kita, teori SWOT dalam hidup kita untuk melakukan sebuah program, insya Allah, Mas Babu, ya, kita ini hidup ini nanti akan ada disiplin. Kalau kayak saya tadi kaitkan dengan respon spontan itu adalah disiplin terhadap apapun. Saya mungkin mengutip kata-kata antara percakapan manusia dengan semesta. Kata semesta, aku selalu melayanimu dengan prima. Apa yang dijawab sama manusia? Aku belum mampu. Nah, bagaimana caranya aku mampu? Nah, disitulah kita disuruh berharmoni. Harmonisasi, ya, beresonansi dengan alam semesta. Makanya program diri apapun tanpa apa kekuatan dari alam semesta itu akan kurang dampak. Makanya untuk meningkatkan kualitas diri tadi, Mas Bagus, yang perlu dilakukan ya 3 hal. Hablumillah, habluminanas, hablumina alam. Itu untuk mengikat. Jadi kita nggak bisa yang namanya hidup itu cuman sekedar atau sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi kita juga sebagai sarana kebutuhan kita harus layak di level itu. Kalau kita tidak layak di level itu, maka apa yang kita kerjakan akan ada kecenderungan hilang, patah, tidak berkembang. Ya, jadi harus dibuat programnya Mas Bagus. Mas Bagus ingin apa? Buatlah program. Mas Bagus ingin melakukan apa? Silahkan buat program. Jawabannya mungkin bahasanya saya, sebelum kita melakukan apapun atau melakukan sebuah program, yang perlu kita lakukan adalah kita menyusun buku impian. Ingin menjadi manusia yang seperti apa dari aspek spiritual? Ingin menjadi manusia yang seperti apa dari aspek emosional? Apa yang akan kita lakukan sebagai manusia di bumi ketika kita sudah mencapai tingkatan berhasil dan bahagia? Nah, ini yang perlu kita susun dulu, Mas. Jadi merancang program itu sangat-sangat penting untuk kehidupan kita yang layak dan baik. Itu, Mas. Oke, terima kasih Coach atas paparan yang luar biasa gitu. Pentingnya memang kita membuat program gitu ya. Dan ini juga bagi teman-teman mungkin bisa menindaklanjuti apa yang telah kita bahas tadi dengan ya memprogram diri atau ya seenggaknya kita menuliskanlah kemudian program-program yang ingin kita install, dan tentu kita perlu juga nanti mencari seorang mentor dan seorang pembimbing karena memang tidak bisa kita sulit untuk kemudian kita melakukan itu secara sendirian gitu tanpa bimbingan orang yang telah berpengalaman untuk melakukan itu. Oke Coach, karena memang waktu juga sudah menunjukkan jam 5 kurang sedikit, dan nanti ada beberapa informasi yang mungkin akan saya bagikan. Mungkin sebagai penutup Coach Jaya bisa berikan closing statement dari program ngolah kita dengan tema melepaskan penderitaan dan memasuki dimensi kesadaran. Baik, terima kasih Mas Bagus. Jadi untuk melepaskan diri dari penderitaan, entah itu penderitaan fisik, ya, penderitaan emosional, penderitaan spiritual, penderitaan sosial, yang perlu kita lakukan adalah dengan mengolah diri, jernihkan pikiran, dan menata hati. Untuk
menyempurnakan takdir ilahi. Dan tujuan yang akhir tadi saya sampaikan bahwa manusia itu perlu menyempurnakan takdirnya ya, di mata Allah, di mata manusia lain atau sebagai dirinya sendiri adalah dia mengolah diri. Kalau kita tidak mau mengolah diri kita untuk menjadi layak, untuk menjadi manusia, untuk menjadi hamba, alih-alih kita punya impian yang ada kita hanya berhayal. Jadi saya ingin mengajak pada teman-teman semua dalam kesempatan mengolah hari ini adalah mari sama-sama kita mengolah diri kita. Kita jernihkan pikiran kita dengan menyempurnakan niat kita dari dalam hati kita, setelahnya kita mengontrol diri untuk memiliki navigasi hati yang layak sampai kita mencapai kepada tujuan menyempurnakan takdir ilahi. Takdir dari Allah yang sukses, sehat, berkah, mulia, berlimpah, dan penuh dengan sukacita bahagia. Itu Mas Bagus. Terima kasih. Oke, closing statement yang luar biasa dari Coach Jaya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Coach Jaya yang telah berbagi dalam program Ngobrol Pancaolah edisi ke-7 di bulan Ramadan kali ini dengan tema melepaskan penderitaan memasuki dimensi kesadaran. Nah, sebelum saya tutup kegiatan kita sore ini, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, saya share informasi ke teman-teman gitu ya. Pertama mengenai program Ngobrol Pancaolah yang diadakan oleh Gates Indonesia Pancaolah Institute ini masih akan berlanjut, kan ada 2 edisi selanjutnya di hari Senin dan di hari Rabu. Itu akan ada penutup dari program dan tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan setelah Lebaran nanti dengan tema-tema yang juga menarik dan tema-tema yang aktual, update dan berdampak tentunya bagi hidup kita gitu. Lalu yang kedua mengenai program bakti sosial yang diadakan oleh Gates Indonesia Pancaolah Institute bagi teman-teman yang ingin berbagi, yang ingin menyalurkan menyalurkan donasinya sebagai wujud dari bentuk gitu ya, kontribusi kita kepada sesama manusia dan sebagai salah satu ibadah sosial kita di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir ini, teman-teman bisa menyalurkan donasinya melalui kegiatan bakti sosial yang akan diadakan oleh Gates Indonesia Pancaolah Institute di tanggal 27 Ramadan nanti, 29 April, dan teman-teman yang ingin berdonasi bisa cek story Instagram Gates Indonesia, di situ ada rincian program dan kemana teman-teman harus memberikan donasi itu. Nah, terakhir, bagi teman-teman juga yang belum puas, saya rasa juga dengan pemaparan Coach Jaya, dan masih banyak pertanyaan, masih banyak hal yang ingin digali gitu ya, mengenai tema kita sore ini, dan utamanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang merasa bahwa hidupnya belum bisa menemukan makna, terus bagi teman-teman juga yang merasa bahwa banyak sekali hal-hal yang membebani dalam hidup teman-teman, atau banyak hal yang membuat teman-teman kemudian tidak bisa menjalani kehidupan secara bahagia dan juga menemukan hal-hal yang bisa mendorong kepada kebahagiaan hati. Teman-teman bisa mengikuti program Meta Healing Retreat with Pancaolah Method yang akan diadakan oleh Gates Indonesia Pancaolah Institute di bulan Juli. Saya bocorkan di Yogyakarta. Untuk detail tempat dan waktu mungkin akan segera kita bagikan di sosial media dan juga di website Gates Indonesia. Mungkin untuk sedikit spoiler, Coach, apa saja keseruan kita nanti di program Meta Healing Retreat? Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagi teman-teman. 3 hal Mas Bagus. Untuk simpel dan mempersingkat waktu, yang akan kita lakukan 3 hal. Yang pertama, kita akan healing. Nah, healing ini adalah kita sadar bahwa kita ini penuh dengan penyakit. Setelah kita sadar kita penuh penyakit, kita akan refreshing. Kita di situ merilis
kotoran-kotoran yang ada di jiwa, yang ada di hati, yang ada di badan, ya. Entah itu kotoran emosi, ya, kotoran mental, atau apapun kita bersihkan. Kita refresh. Setelah itu kita mini. Kita akan mengajak atau mengarahkan para peserta yang mengikuti program kita Healing Retreat. Kita olah metode. Ya. Oke. Oke. Refreshing ini. Baru oke. Oke. Jadi gini. Refreshing ini. Nah, oke Mas Bagus. Siap, Coach. Nah, itulah teman-teman gambaran singkat keseruan kita, dan teman-teman kalau teman-teman mengikuti kegiatan tersebut, nanti teman-teman juga tidak sendirian, teman-teman akan didampingi oleh fasilitator terlatih dari GC Indonesia, dan juga tentunya oleh narasumber dan gestar-gestar yang akan sangat membantu teman-teman untuk melalui proses untuk tadi menempuh kehidupan yang bermakna, healing, refreshing, dan mini. Oke, sampai jumpa bagi teman-teman yang mendaftarkan program Meta Healing Retreat di Yogyakarta, dan dengan ini juga saya pamit undur diri dari live Instagram BC Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Bila bisa bilihak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus, teman-teman semua.